Belum ya? This call is now being recorded. Masih pada belum ya? Udah kok saya tahu. Kapan saya dapat silver play button kalau begini caranya? Saya Ya udah, udah dari pertama Pak. cuman akunnya saya cuma punya satu, nggak punya banyak. Masa subscriber saya nggak nyampe 200. Bikin malu deh. Aduh. Padahal ngajar pakai YouTube terus. Oke, kita mulai. Dari record belum? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kelas Big Data Analytics. Dan pada malam ini kita masuk ke pertemuan ke-13 yang mana kita akan membahas mengenai Big Data Analytics menggunakan Random Forest Model. Oke. So di dalam materi kita hari ini kita akan belajar memahami terlebih dahulu terhadap apa yang dimaksud dengan random forest, kemudian mengapa kita menggunakan random forest, dan apakah random forest itu secara lebih dalam, kemudian apa contoh-contoh yang bisa menjadi analogi terhadap random forest, kemudian bagaimana cara random forest ini bekerja, dan demonya nanti di Python atau di R. Baik, kemudian introduction to classification. Jadi random forest ini ada yang disebut dengan random forest classifier, yaitu bertujuan untuk mengklasifikasikan terhadap dependent variable. Jadi classification is the problem of identifying to which set of categories a new observation belongs. Jadi kalau kita pakai binomial, kita ada dua klasifikasi, atau juga dia bisa multi klasifikasi, multinomial, ya klasifikasinya. It is a supervised learning model, ya, karena dia ada y-nya, ya, ada x dan ada y, di mana dia y ini menjadi dependent variable, sehingga disebut dengan supervised learning model. It is a supervised learning model as the classifier already has a set of classified examples, yeah? and from these examples the classifiers learns to assign unseen new examples. Jadi sudah ada memiliki dependent variable yang menjadi klasifikasinya. Example, assigning a given email into spam or no spam category. Ya. Kira-kira kalau X-nya apa gitu, Y-nya itu adalah spam atau no spam. Jadi kita bisa mengidentifikasikan akhirnya, oh surat ini spam atau tidak spam. Ya. Jadi berdasarkan klasifikasi yang menjadi objektifnya. Kemudian type of classifiers. Jadi ada yang disebut dengan decision trees. Decision tree itu membangun klasifikasi, classification models berdasarkan tree structures. Ya. It breaks down a dataset into smaller and smaller subset. Jadi kalau kita dengan decision tree, kita pengen tahu nih, apakah kita pergi sekolah hari ini misalkan. Kita lihat dari route yang pertama, apakah cuaca cerah, route yang kedua, apakah ada angkot, ya. Kemudian route yang ketiga, kalau cuaca cerah, yes, oke. Ada angkot enggak?
yes, ada angkot, baru kita berangkat sekolah. Jadi kita ada decision tree. Oke, dari decision tree ini kita ternyata berangkat sekolah. Nah, misalkan seperti itu ya. Kemudian ada yang disebut dengan random forest. Random forest merupakan ensemble classifier made using many decision tree model. Jadi random forest ini merupakan ensemble, gabungan, ya, kumpulan dari decision tree model. Jadi misalkan decision tree yang A berangkat sekolah, decision tree yang B nggak berangkat sekolah, yang A, yang C berangkat sekolah, yang D berangkat sekolah. Dan decision tree ini totalnya pada berangkat sekolah, maka random forest akan menjadi berangkat sekolah. Ya, jadi random forest ini dia ensemble model yang menggabungkan model, combining the result from different model. Jadi dia menggabungkan hasil dari decision tree. Ya. Ada data decision tree ada satu, oke. Di random forest dia dari data yang ada itu dibentuk puluhan decision trees, ya. Kemudian dari total decision tree tersebut dia hitung per masing-masing decision tree keputusannya apa resultnya, berangkat sekolah atau nggak berangkat sekolah. Kalau keputusannya nggak berangkat sekolah, dari 10 model decision tree tersebut terbanyak adalah tidak berangkat sekolah, maka random forest keputusannya tidak berangkat sekolah. Jadi sederhananya seperti itu kalau kita menganalogikannya. Ya. Dan kemudian ada lagi naive bias, ya. Kemudian mengapa kita menggunakan random forest? Jadi di dalam kita ambil contoh di dalam credit risk detection. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya Adrian ini kreditnya macet atau Adrian ini kreditnya lancar. Ya. Jadi kalau menggunakan decision tree, pertama, apakah dia membayar telat? Apakah dia selalu bayar tagihannya tepat waktu? Atau apakah dia bayar PLN tepat waktu? Yes, oke. Kalau yes, apakah dia punya agunan yang cukup? Yes. Oke, lanjut. Apakah dia gajinya gede? Yes. Oke, bagus. Apakah kondisi market untuk bisnisnya lagi bagus? No. Maka kredit ditolak. Karena ada faktor yang marketnya lagi nggak bagus, bisa ditolak. Tapi kalau marketnya itu mendapatkan positif externalities dari COVID-19, dia malah bisnisnya makin berkembang di tengah pandemi, maka yes, Adrian kita bisa kasih kredit. Nah, tapi kalau dia no, ya udah no itu. Jadi kita nggak kasih kredit ke Adrian. Nah, jadi dalam jadi itu decision trees, ya. Oke, ada beberapa decision trees yang mana mungkin yang satu dia degree-nya ada 5, ada lagi degree-nya 3, ada lagi degree-nya 2 dan lain sebagainya. Yang mana hasil akhirnya bisa saja diberikan kredit atau ditolak. Jadi penggunaan random forest di sini dia dengan menggabungkan berbagai macam decision tree tersebut, Adrian ini diterima apa ditolak? Berapa banyak yang menerima Adrian dari 10 decision tree tersebut? 6 menerima Adrian, 4 menolak Adrian. Maka random forest akan bicara Adrian diberikan kredit karena ada 6 lawan 4. 6 decision tree mengatakan Adrian layak mendapatkan kredit, 4 mengatakan Adrian tidak layak. So use case ini tujuannya untuk model ini tujuannya untuk meminimize loss. Kalau Anda kasih kreditnya orangnya macet, uang nggak balik 1 miliar, ada resiko di sana. Jadi to minimize loss, the bank needs a decision rule
predict whom to give the approval of the loan. Kemudian, an applicant's demographics, ada income, ada hutang, ada credit history, ada socio-economic profiles, itu diconsider di dalam decision tree-nya dia. Data science can help bank recognize behavior pattern dan provide a complete view of individual customer. So, jadi ada banyak variabel. Apakah dia menikah atau tidak menikah? Menikah, oke. Yes. Kemudian apakah gender laki-laki perempuan? Perempuan, yes. Statusnya apa? Time of payment bagaimana? Nah, itu semua menjadi alat ukur di dalam decision tree. Dan decision tree ini ada banyak, ada 10 macam yang beda-beda semua urutannya. Ya, urutannya beda-beda. Nanti kita akan bahas ke sana. So, dari sekian banyak decision tree dengan variasi yang bermacam-macam, kesimpulannya apa masing-masing? Diberi kredit atau ditolak? 6 memberi, 4 menolak. Random Forest mengatakan 6/4. Menang 6. Artinya, Adrian kita kasih pinjam KPR, misal. Oke. Kemudian, nah, misalkan ada 2 model decision tree. Ya. Decision tree yang pertama mengatakan dia beresiko. Decision tree yang kedua juga mengatakan dia beresiko. Maka Adrian memiliki resiko yang tinggi. Jadi dia lihat dari sisi income. Income-nya oke apa tidak oke? Apa range of income? Oke. Kemudian secara credit history-nya dia good or bad. Ya, credit history yang ini good or bad. Credit history yang range-nya ini good or bad. Kemudian baru dilihat yang good berapa, yang bad berapa, yang good berapa, yang bad berapa. Oke, sehingga kita lihat, oke, yang ini adalah high atau low risk. Ini kita perbesar dulu sedikit. Oke. Ada debt, ada high risk, ada moderate risk. Moderate, high, dan low risk misalkan. Ini apa nih? Debt, hutang ya. High atau low. Jadi tujuannya untuk melihat secara decision tree, masing-masing decision tree mengatakan apa terhadap Adrian. So, dari sana, jadi kita bisa membayangkan bahwasanya ini adalah gabungan dari decision trees yang kita voting terhadap masing-masing decision trees itu. Yang mengatakan Adrian ini dia sebaiknya layak diberikan atau tidak layak menerima kredit. Kemudian, what is random forest? Random forest adalah a versatile algorithm capable of performing, bisa melakukan regresi dan bisa juga melakukan klasifikasi. Ya. It is a type of ensemble learning methods. Jadi kalau regresi dia bisa menggunakan range of data over $35 antara $15 sampai $35. Ini dia menggunakan regresi. Tapi juga bisa menggunakan klasifikasi, menggunakan students atau credit history, ya. Nah, di sini kita ada usia, young, and senior, misalkan. Kalau yang young, dia students, yang senior dia credit history-nya bagaimana, resikonya tinggi apa rendah, resikonya tinggi atau rendah, dan seterusnya. Jadi, bisa menggunakan regresi, bisa menggunakan klasifikasi. Bahkan di dalam satu tree itu ada yang setengah menggunakan regresi, setengahnya lagi menggunakan klasifikasi. That's okay. Bisa digunakan. Ini merupakan ensemble learning methods. Ensemble adalah kumpulan atau gabungan. Jadi metodenya adalah menggabungkan apa yang menjadi votes bagi masing-masing decision tree. Commonly used predictive model and machine learning techniques. Bisa menggunakan predictive modeling dan juga machine learning techniques. Both can do.
Kemudian bagaimana kita membaca random forest ini? Jadi ada beberapa tree 1, tree 2, dan tree 3. Yang tree 1 mengatakan dia berangkat sekolah. Tree 2 mengatakan udah tinggal di rumah. Tree B mengatakan tinggal di rumah. Dilakukanlah majority votings. Oke, kita kesimpulannya adalah tinggal di rumah. Kelas online saja. Ya, karena kelasnya di sana buka kelas online dan offline. Boleh datang, boleh dari rumah. Terus menggunakan decision tree yang pertama, kedua, ketiga didapatkan. Yang satu bilang berangkat, yang dua bilang stay, yang ketiga stay. Ya udah, karena 2 lawan 1, maka kita kelasnya online di rumah aja. So far so good? Kapis? Mantap. Oke, masih kantan desne. Kantan, wah, gampang ya. Kemudian random forest example. Ya, so ini contohnya ketika kita nonton movies. Ya. Ada Edge of Tomorrow ya. So you will decide based on the following two. Let's say you want to decide if you want to go, pergi atau pergi ke bioskop atau enggak ke bioskop ya. Jadi ada beberapa decision tree, kemudian yang decision tree yang bilang nonton 5, yang bilang stay di rumah 1. Artinya totalnya 5 decision tree berangkat. Jadi kayak oke, yang berangkat ada 2, yang tinggal di rumah 1. Ya udah, kita berangkat karena votingnya menang berangkat. Decision tree-nya menang berangkat. Ya, konsepnya seperti itu secara umum ya. So nah, ya ini juga sama, kita ada 3 friend, kemudian masing-masing mana don't like, ini don't like. Jadi kalau don't like-nya banyak artinya nggak berangkat, like-nya banyak makanya berangkat. Kemudian random forest use case. Jadi di banking tadi kita udah bahas untuk persetujuan kredit. Apakah Adrian disetujui atau ditolak? Kalau di medicine, apakah kita menyatakan dia sakit A atau sakit B? Ya. Apakah Bapak merasakan sakit di perut? Yes. Apakah Bapak sulit susah makan? Yes. Apakah Bapak sering cendawa? Yes. Oke. Ini sepertinya penyakitnya MAH gitu ya. Terus yang decision tree yang kedua, apakah Bapak sering mual? Yes. Apakah Bapak sering telat makan? Yes. Apakah Bapak merasa perutnya perih? Yes. Ini MAH. Jadi ada beberapa decision tree yang menyatakan ini cenderungnya MAH atau bukan MAH. Kalau ternyata yang MAH lebih banyak, dengan pertanyaan yang berbeda-beda, terus sequence yang berbeda-beda, maka random forest akan menyatakan bahwasanya pasien itu adalah MAH. Itu medicine. Ya. Marketing juga gitu. Apakah Pradit akan beli atau Pradit tidak akan beli? Itu juga bisa menggunakan random forest. Land use, apakah jenis tanaman ini akan berhasil di sini ataukah akan gagal? Apakah bunga Edelweiss akan cocok ditanam di tanah ini? Apakah mataharinya tinggi? Apakah kelembapannya tinggi? Apakah kesuburan tanahnya? Arahnya seperti apa? Dan sebagainya. Maka ini tidak cocok Edelweiss. Tidak cocok, tidak cocok, 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 tidak cocok, cocok, tidak cocok. Total tidak cocok ada 11, yang cocok ada 5. Random forest akan menyatakan tidak cocok. So, di dalam land use untuk agriculture. Bagaimana cara random forest bekerja? Ya, yang seperti tadi saya terangkan, berdasarkan majority voting. Create bootstrap. Nah, bootstrap ini juga, jadi kita misalkan datanya ada 5.
Bootstrapping itu adalah menambah jumlah data berdasarkan sampel yang ada. Jadi dia nggak bikin sampel baru, sampel yang ada digandakan. Ya kan, sampel 1 itu digandakan, sampel 2 digandakan. Jadi dia secara random sampling mengambil mana sampel-sampel yang akan digandakan. Sesudah itu dia gandakan lagi. Jadi dia random sampling lagi, gandakan lagi. Sehingga kita bisa dengan sistem bootstrapping ini bisa mendapatkan jumlah data yang memenuhi terhadap kaidah penelitian. Ya. Misalkan kita minimum sampel 100. Sekarang sampel yang ada cuma 30. Kita bisa bikin random sampling, kemudian kita gandakan data kita sendiri menjadi 100. So, itu disebut dengan bootstrapping. Nah, dari sana, kemudian kita random sampling lagi terhadap masing-masing decision tree yang akan kita gunakan. Jadi, ada decision tree yang menggunakan sampel, jadi kita random sampling lagi, kemudian kita membuat decision tree. Jadi, ada beberapa decision tree yang menggunakan sampel yang berbeda-beda. Sehingga kemudian kita bisa melihat dari total decision tree yang ada, mana majority voting yang tertinggi terhadap klasifikasi tertentu. Oh, klasifikasinya bisa saja jadi 3 ya. Klasifikasi A, bayar tepat waktu, akan bayar tepat waktu, yang B, telat bayar 10 hari, yang C, bayarnya dipercepat. Nah, apakah Pradit termasuk ke yang mana ini kemungkinan besarnya? Apakah dia akan mempercepat bayar utang KPR-nya, atau dia bayar tepat waktu sampai waktunya habis, atau dia bakal jadi macet nih Pradit? Itu menggunakan random forest algorithm yang menensemble dari decision tree. Ya. So that is how it works. Kemudian, nah ini cari contohnya ini. Let's take an example. We have taken dataset consisting of weather information untuk 14 hari. Ada day 1 sampai day 14. Kemudian ada data outlook, humidity, wind angin, dan play. Now using the random forest, we need to predict whether the game will happen if the weather condition is the game match was played or not. Match itu pertandingan bola akan dilakukan atau tidak in that particular day. Ini ada no, ini yes, no. Nah, tujuannya adalah now using the random forest, we need to predict whether the game will happen in the weather condition. Apakah dia rain, high, weak, outlook, dia misalkan gini, apabila outlooknya dia rain, kemudian humidity-nya dia high, kemudian dia win-nya adalah weak, apakah dia akan bermain bola, pertandingan Inggris lawan Jerman akan berlangsung atau tidak? Nah, jadi apakah dia akan berlangsung atau tidak pertandingannya? Jadi dari data ini kita bisa menyusun beberapa decision trees, ya. Kemudian kita dapatkan modeling decision trees, kemudian kita melihat per masing-masing data itu dengan outlook-nya rain, high, dan weak, apa yang menjadi output. Di decision tree 1 dia play, decision tree 2 no play, decision tree 3 no play. Jadi kita menghitung kepada, kemudian kita menghitung kepada majority voting. Okay. So the first step adalah random forest kita jadikan kepada data smaller subset. Nah, kita bikin random data, kita buat smaller subset untuk membentuk decision tree-nya. Every subset need not distinct. Some subset may be overlap. Oh, bahkan ada subset yang overlap. Satu data dipakai untuk data yang lain. Jadi kita bisa menggunakan data itu terpakai 2 kali gitu ya. Jadi bikin subset dan kita membentuk decision tree. Sehingga terbentuklah 1, 2, 3 decision tree. Di mana di decision tree 1 overcast, outlook, rain.
ya. Overcast, windnya strong, ini windnya apa? Windnya weak play, ya. Kemudian overcast, kemudian dia kalau dia overcast, humidity normal, windnya weak, dia play. Di sini dia juga normal play. So kalau total tiga-tiganya mengatakan play, maka artinya voting menyatakan bahwasanya pertandingan Inggris dan Jerman play. So they calculate the majority votings dari decision trees. Fitur dari random forest. Jadi fitur dari random forest dia run efficiently di dalam large database. Kemudian tidak perlu input preparation karena bisa bootstrap ya. Data tinggal di double counting, udah data jadi banyak gitu loh. Nggak perlu data banyak-banyak, data sedikit, dia bisa digandakan. Dia udah kayak Naruto, bisa menggandakan diri, tapi dia secara random. Kemudian perform implicit feature selection, bisa paralel, dan method for balancing error in balance set. Kemudian demo. Bagaimana kita mempredik occurrence diabetes dan measure untuk memprevent. Nah, ini misalkan begitu ya. Baik, kita ambil contohnya. Saya ambil contoh di random forest di Kaggle. Jadi di Kaggle tadi saya cari, ini ada dari si Dan Becker. Jadi kita menggunakan mengimpor sklearn, yang kemudian kita import juga ensemble, kemudian fungsinya sklearn yang ensemble karena kita menggabungkan dengan banyak data decision tree. Kemudian kita input random forest. Dia bisa dua macam ya. Ada random forest regressor, ada random forest classifier. Jadi kalau yang bersifat klasifikasi dia classifier. Kemudian bisa kemudian kita tentukan random state-nya. Ya. Random state-nya apakah 0 atau 1 gitu. Jadi kalau yang kalau yang 0 berarti dia apa istilahnya random state itu kalau untuk classifier dia biasa random state-nya 0. Kalau yang regressor dia random state-nya dia 1. Kemudian kita tentukan mana yang menjadi X-train, Y-train, apakah kita mau pakai data training 30% atau 70%, itu juga nanti bisa kita coding di situ. Kemudian baru kita apa yang menjadi forest model, ya forest model. Kalau forest model merupakan random forest regressor dari random state 1. Jadi kalau untuk regressor dia random state-nya 1 ya. Nah, modelnya kita panggil fungsi random forest di sini. Kemudian forest model kemudian fit dengan data trend X dan trend Y. Kemudian prediksi kita mempredik kepada val X, kemudian bisa print untuk mengukur nilai means-nya. Tapi ini kalau kita menggunakan random forest yang agresor. Kalau kita menggunakan random forest yang kita ambil lagi sebentar. Random forest classifier. Oke. Nah, ini kita ambil contoh. Oke. Oke. Jadi ini dia masih di feature.
Kemudian di datanya dulu, data fitur feature engineering-nya masih feature engineering. Kemudian untuk random forest-nya masih feature engineering. Random forest classifier. Masih categorical variable. Mana random forest? Masih feature engineering. Panjang deh. Oke, cari aja di sini deh. Udah jauh tapi belum ketemu juga. Mana tuh dia? Random forest classifier. Banyak sekali ininya. Feature engineering-nya. Sampai modelnya sampai terakhir-terakhir. Random forest classifier. Ini nggak bisa pakai Ctrl F sayangnya ya. Kalau pakai Ctrl F bisa langsung ketemu. Udah saya visualisasi. Bentar. Random forest classifier. Oke. Yang paling banyak di sini notebooknya. Sort by relevancy. Oke, coba yang ini. Oke, this one looks more. Oke. Jadi di sini kita import scalar scalar ensemble, kemudian kita import random forest classifier. Kemudian kita bisa ini yang Titanic ya. Ya, Titanic yang paling Titanic itu waktu itu yang pemenangnya itu dia menggunakan random forest. Waktu kompetisi Titanic, pemenangnya itu untuk yang akurasinya tertinggi dia menggunakan random forest classifier. Oke. Jadi random forest classifier. Opsi dia. Ya. Jadi kita tentukan dulu X-trend, Y-trend-nya. Kemudian apakah kita pakai data trend 30%, testing 70%, you can arrange that. Random forest sama dengan random forest classifier, ya. Kemudian kita tentukan lagi fit kepada X trend, Y trendnya. Kemudian kita menghitung Y prediction terhadap random forest predict terhadap X test dan random forest score X trend dan Y trend. Kemudian dari sana kita bisa memprediksi kepada objektif yang kita inginkan. Baik, mungkin dari Anda ada pertanyaan, silakan. Questions untuk random forest? So far so good? Kebayang apa yang saya jelaskan? Bahwasanya random forest merupakan voting dari decision tree. Decision tree-nya mengatakan berangkat nonton atau tidak nonton. Kalau votingnya menang nggak berangkat, maka random forest akan mengatakan tidak berangkat. Jadi sifatnya random forest adalah menghitung votes dari semua decision trees model, yang mana masing-masing decision trees memiliki kombinasinya yang berbeda-beda, tergantung dari random data yang digunakan untuk membangun decision tree-nya. Ada yang menggunakan data sedikit, data banyak, dan sebagainya.
Dari situ masing-masing data itu mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Oke, that is the concept dari random forest. Questions? Mirip-mirip neural network berarti ya, Pak. Iya, mirip ya. Benar, benar. Kurang ya hampir mirip, tetapi neural network lebih kepada deep learning, ya. Deep Iya. learning. Kalau di random forest dia lebih kepada klasifikasi, ya. Tapi juga bisa kepada regresi. Tapi kebanyakan orang menggunakan random forest buat klasifikasi, ya. Itu yang Titanic kompetisi, pemenangnya random forest. Jadi ada yang pakai neural network, ada yang pakai gradient boosting, ada yang lain macam-macam. Pemenang Titanic kompetisi itu adalah random forest. So this is a powerful models. Tak terduga bahwasanya Titanic dimenangkan oleh random forest. Any other questions? Kalau kelebihan utamanya dengan model klasifikasi yang lain apa, Pak? Kelebihan utamanya dibandingkan model klasifikasi yang lain, dia tingkat variansnya lebih rendah. Kalau kita bandingkan varians, ya, kita bicara varians, ya. Varians itu adalah akar dari standar deviasi. Jadi dia variansnya itu lebih kecil. Standar deviasinya lebih kecil. Jadi dia tingkat akurasinya lebih tinggi dibandingkan seperti dengan naive bias, dibandingkan dengan decision tree terutama, karena dia akan merupakan agregat, ya, dari banyak decision trees, kemudian dari klasifikasi yang lain. Jadi relatif dia memiliki standar deviasi dan varians yang lebih kecil dibandingkan dengan pemodelan yang lain. Alright, questions? Any other questions? Pak, mau nanya Pak, Oke. gimana kalau dari random forest itu tapi dia kan berdasarkan decision tree Pak. Gimana ulang lagi? Kalau gimana? Untuk random forest ini kan berdasarkan dari decision tree ya Pak ya. Yes. Nah tapi gimana kalau misalnya ada satu decision tree yang no oke, sisanya sih yes gitu. Tapi yang no oke ini titik beratnya gitu loh Pak untuk keputusan dari random tree ini. Apakah masih bisa digunakan metode ini Pak? Kayak tadi saya lihat contohnya tadi, apakah dia gajinya oke, yes. Terus apakah dia punya kredit macet, tidak ada gitu. Berarti kan good gitu dia Pak. Yes. Tapi dia bisnis, dia mau minjem pinjaman lagi nih. Ternyata bisnisnya terkena dampak COVID pada saat pandemik ini. Ya. Nah itu berarti kan orang agak kesulitan juga untuk memberikan pinjaman gitu loh Pak. Karena bisnisnya aja kena pandemik gitu loh Pak. Nah apakah masih bisa pakai ini Pak gitu Pak? Jadi itu bisa, kalau kita pengen masih bisa, asalkan dia weighted-nya besar, ya. Ada weighted average-nya dia. Jadi di dalam random forest ini sebenarnya ada black box-nya, ya. Jadi di dalam black box-nya itu dia dia mengukur berapa besarnya weighted average dari masing-masing model terhadap model yang lain. Jadi dia ada 1 dikurangi berapa yang ditolak dan dibandingkan dengan total applicants, dikurangi berapa total yang diterima terhadap total applicants, kemudian dia bisa menghitung weighted average dari masing-masing model. Jadi kalau jadi ada bobotnya masing-masing. Ada bobotnya masing-masing di dalam random forest. Jadi random forest tidak sekedar menghitung votings, tetapi dia di dalam random forest itu, di dalam black box-nya dia mengukur dibagi decision trees. Kemudian dari total decision, dari semua decision trees itu dia gabung lagi berapa total skor per masing-masing decision trees. Kemudian yang menolak ini berapa total accumulated skornya dia. Bisa saja dia kalah.
dibandingkan total amount score yang kecil, yang 3. So, tidak menutup kemungkinan. Jadi, tidak hanya dari sekedar voting, tetapi juga dia menghitung scoring per masing-masing. Kebayang? Ya, kebayang Pak. Berarti nggak hanya 6 lawan 5, 6 Iya. lawan 4, menang Tidak. 6 gitu. Tidak. Tidak hanya itu ya Pak. Tapi sayangnya itu di dalam black box-nya si Random Forest ya. Tapi logika teknik pemodelannya seperti itu. Dia menggunakan weighted average per masing-masing model decision tree. Ya, siap. Oke. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Yang lain? Alright, kalau tidak ada pertanyaan, saatnya Anda tampil akan mulai. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Rizky. Mau maju? Ya, mau presentasi yang SVM Pak. Oke, silakan. Wah, SVM ini perdana nih.